Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Ayu Sukma Putri, NIM 2092000009 dengan dosen pengampu DRS Haji Nazari MPDI. Baiklah, saya akan menjelaskan 5 kesimpulan tentang materi dari makalah saya yang berjudul Zakat. Baiklah, yang pertama, pengertian zakat. Zakat dari bahasa Arab yang merupakan bentuk dari kata zakah yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan berkembang. Menurut Syarah, zakat merupakan nama bagi sejumlah harta tertentu yang mencapai syarat yang diwajibkan oleh Allah dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Dalam garis besar, zakat dibagi menjadi 2. Yang pertama, zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal yang dikenakan atas harta mal yang dimiliki oleh individu atau lembaga-lembaga dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan secara hukum syara. Yang kedua, zakat fitrah atau zakat yang setiap jiwa atau orang beragama Islam harus memberikan harta yang berupa makanan pokok kepada orang yang berhak menerimanya dan dikeluarkan pada bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri dan pada bulan Syawal. Yang adapun tujuan utamanya disyariatkan zakat adalah untuk membersihkan dan mensucikan, baik membersihkan dan mensucikan harta kekayaan maupun pemiliknya, bagaimana telah dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari sebagaimana harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Adapun dampak zakat pada kehidupan pribadi yang mengeluarkan zakat. Yang pertama, dapat mensucikan diri dan sifat kikir. Yang kedua, mendidik berinfak dan suka memberi. Yang kedua, manifestasi syukur atas yang telah diberikan oleh Allah. Yang keempat, mengobati hati dan cinta dunia. Yang kelima, mengembangkan kekayaan batin, menarik rasa simpati dan cinta pada sesama. Sedangkan dampak bagi si penerima zakat adalah yang pertama, membebaskan atau menginginkan si penerima dan kebutuhan-kebutuhannya. Yang kedua, menghilangkan sifat dengki dan membenci kepada pemilik harta. Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik, berjumlah 8 asnaf atau golongan, seperti dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik, berjumlah 8 asnaf atau golongan, seperti dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah orang-orang fakir atau orang-orang miskin, pengurus zakat, para ulama yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 60. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir. Fakir adalah orang yang sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kehidupannya. Yang kedua, ada miskin. Miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan tetapi
hasil yang diperoleh tidak dapat mencukupi untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang ketiga, ada amil. Amil atau panitia zakat adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan memberikan zakat. Yang kelima, ada mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Yang ketujuh, ada rikab. Rikab, hamba atau sahaya, adalah hamba sahaya yang dijanjikan tuannya untuk memerdekakan dengan tebusan atau bayaran. Yang kedelapan, yaitu ada garim. Garim, orang atau orang yang berhutang adalah orang yang hutangnya itu karena tidak ada kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Yang ke-8 yaitu ada sabilillah. Sabilillah atau pada jalan Allah adalah orang yang berjuang atau usaha menegakkan agama Allah, misalnya mendirikan masjid, madrasah, atau sekolah, dan penyebar agama Islam. Yang terakhir, Ibnu Sabil atau musafir adalah orang yang sedang dalam perjalanan bukan maksiat, mengalami sengsaraan dalam perjalanannya karena kehabisan bekal. Terus ada juga perhitungan zakat mal yang terdiri dari 7. Yang pertama, perhitungan zakat pertanian. Zakat ini terdiri atas zakat pertanian, makanan pokok. Yang kedua, zakat pertanian bukan makanan pokok. Yang ketiga, perhitungan zakat emas dan perak. Yang kelima, perhitungan zakat peternakan. Zakat ini terdiri atas zakat ternak sapi atau kerbau. Yang kedua, ada zakat ternak kambing atau domba. Perhitungan zakat harta temuan atau rikas. Perhitungan zakat harta per tahun, yaitu ada perhitungan zakat fitrah, bantuan, dan lain-lain. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Apa ada salah kata, saya mohon maaf.